Ya, teman-teman, kita kali ini akan membuat jendela, family jendela untuk project kita. Kita pergi ke, kita klik new ya di bagian families, kita cari metric window. Nah, ini untuk template-nya sudah di-share di drive sesuai dengan yang link yang sudah dibagikan, gitu ya. Kita open. Nah, di sini berbeda uh, dari ini ya, dari pintu gitu ya, template-nya pintu. Di sini kita ada default sill height. Nah, default sill height ini maksudnya dari tanah atau dari level kita itu dia naik berapa gitu ya, jendelanya bagian bawahnya. Oke, untuk permodelan kurang lebih sama dengan pintu ya. Misalnya kita membuat dulu reference plane kita misalnya dengan kosen yang sama 40 gitu ya. Kita pick plane 40 dan 40 gitu. Nah, semisal begini, kita mau membuat jendela ini dibagi dua begitu ya. Ini kita masukkan jadi 20 supaya dibagi dua di bagian tengah gitu. Nah, 20. Oke. Nah, cara yang sama sebenarnya sedikit agak berbeda begitu ya. Tapi kurang lebih sama. Kita membuat extrusion untuk kusennya dulu. Kita buat ya pakai pick plane, kita pick ya, pastikan di lock, kita buat semua kusen-kusennya. Oke, kita kemudian kita gini. Oke, ini kita split line kita yang bagian tengah, split juga bagian tengah, kita TR semuanya. Ini juga di TR ya, bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita pastikan juga yang atas. Nah, ini belum terkunci. Kita align. Dan ini kita kunci. Ini coba kita cek bagian ini. Nah, remove constraint berarti ini sudah terkunci ya. Kita klik cancel. Untuk bagian yang bawah. Nah, ini juga terconstraint. Kita klik cancel. Bagian ini, nah ini belum. Kita klik align. Dan kita kunci. Nah, ini sudah terkunci semua ya. Kita klik tentang oke, sebelum itu ada yang terlupa. Di sini kita berikan nama. Oh, ini sudah diberi nama ya, center front back. Bagian eksterior kita klik extrusion kita klik edit extrusion, kita set name-nya, kita jadi center atau front back gitu ya. Dan karena ini jendela, kita ambil saja kusennya 10 cm, berarti extrusion M-nya 50, startnya minus 50. Oke, tentang udah, kita coba cek. Nah, jadi tengah seperti ini ya. Kemudian kita membuat kacanya. Ini kita pick plane saja. Nah, plane kita R, plane lagi. Oke,
Misal gini, kita mau membuat yang sebelah kiri ini kaca mati, yang sebelah kanan dia jendela yang bisa dibuka tutup begitu ya. Kita buat dulu ini tentang coba kita pergi ke 3D, buka shift di sini, eksterior kita taruh di sini. Oke, nah ini masih belum benar ya. Kita buatnya katanya tebal 5 mili, berarti di sini M-nya 2,5, ini minus 2,5. Seharusnya sudah benar. Oke. Ya. Ya, ini bagian eksterior kita. Oke. Nah, kita membuat daun jendelanya begitu. Kita buat extrusion, kita pick plane lagi untuk bagian dalam. R. Oke, terus kemudian kita mau membuat ini ya, buat bagian dalamnya dari daun jendelanya. Kita mungkin berikan offset sebesar 3 cm atau mungkin 5 cm supaya terlihat ya. Kita masukkan 50 itu. Kita klik bagian ujung sini. Nah, ini karena dia di luar, kita mau di dalam, kita pencet space. Di sini. Nah, kita kembali lagi kita berikan ini ya, constraint ya, pakai dimension line begitu. Kita ambil dari reference plane kita, jarak ke sini 50, kita kunci reference plane yang ini, dari sini kita kunci juga. Biasanya untuk daun jendela biasanya tidak bervariasi ya, kurang lebih sama, jadi kita bisa samakan saja dengan mengunci ini tanpa memberikan parameter seperti tebal kusen begitu ya. Kita kunci, kita cek apakah sudah terkunci semua. Oke, misalnya tebal daun jendelanya 1 cm ya, berarti atau 2 cm begitu ya, berarti di sini 10 minus 10. Oke, kita akan buat kacanya. Extrusion. Nah, kita dari sini ke sini, kita kunci semuanya. Tebal kacanya 2,5 dan ini minus 2,5. Oke, nah barang-barangnya kita sudah jadi. Sekarang kita akan membuat constraint-nya untuk reference plane kita. Kita pakai dimension line ini, kita klik bagian ini ya, kusen ini, kita tak perlu dikunci mungkin. Nah, ini ya untuk yang kusen yang tengah, kita tidak ambil dari tengah, dari kiri ke tengah begitu ya, kita dari kiri langsung ke kanan sini ya, sebesar 40, kemudian yang bagian atas, bagian bawah. Nah, kita masukkan, kita seleksi dimension kita create parameter, kita berikan nama tebal kusen. Oke, tebal kusen kita sudah ada. Kita sekarang, nah di bagian tengah ini ya, coba saya kecilkan dulu skalanya. Nah, di bagian tengah ini kita mau supaya yang
kusen ini ya, kalau kita buat seperti ini ya 40, nanti sewaktu-waktu berubah tebal kusennya, dia tidak akan berubah seragam gitu ya, tidak kiri kanan pas gini ya. Nah, sedangkan kita mau butuh ya, misalnya tebal kusennya kita ganti jadi 60, misalnya gini, ini 60. Nah, nanti dia akan bergesernya ke samping saja. Kita sedangkan mau bergeser ini kiri dan kanannya bergeser masing-masing ke arahnya masing-masing gitu ya. Jadi kita buat dimensi, kita klik dari kiri, tengah, dan kanan 20, kita buat equal gini ya. Kalau sudah kita buat equal, kita sewaktu berubah tebal kusennya jadi 60, dia akan bergerak ke kiri dan kanan gitu ya. Sementara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kusen ini akan bergerak ke arah dalam. Oke. Nah, ini gunanya equal.